Hai semua, salam kenal. Saya Ana dari Erik and Bindi. Saya mau memperagakan cara membuat rajutan berbentuk segitiga nantinya sesuai dengan innernya ini. Bahan yang kita perlukan tentu saja inner. Inner ini udah instan, jadi nanti tinggal pasang aja. Nah, seperti ini innernya. Kalau dibuka bentuknya kotak. Kalau ditutup nanti bentuknya segitiga. Oke. Selain inner, kita juga pakai jarum ukuran 5/0. 5/0 itu sama dengan 3 mili. Selain itu, benangnya saya sediakan 4 warna di sini. Merek yang saya pakai benangnya merek Politik, keluaran dari Onitsuga. Ini memang saya pakai benang-benang sisa. Kalau kebutuhan benangnya sebenarnya sih kurang lebih antara 50 sampai 60 gram aja cukup. Tapi karena kita mau main warna, jadi saya pakai 4 warna. Nah, ini ada benang yang gulungannya kok berbeda. Itu dulu pabriknya Onitsuga itu membuat si benang ini digulung jadi bentuk kon. Tapi sekarang sudah tidak diproduksi lagi, hanya dalam bentuk bola-bola seperti ini saja. Oke, jadi memang benangnya sama ya. Kalau nggak sama, nanti kalau motif tapestri seperti ini, pelainya berbeda-beda, nanti akan sulit. Pertama, tentukan dulu warna dasar utama. Terserah teman-teman mau memilih warna apa saja, bebas. Nah, kalau saya kebetulan karena inner saya warnanya gold, jadi saya juga memilih benang dengan dasar warna gold. Di sini kita membuat rantai sebanyak 26. Dua puluh enam rantai pertama yang kita buat, sebanyak 26 ya teman-teman. Nah, sebelum lanjut kita coba cocokin dulu sama panjang innernya, sesuai nggak tuh? Nah, kalau seperti ini itu sesuai, jadi ada sisa dikit di situ. Tidak boleh terlalu pas. Kalau terlalu pas nanti pasti hasilnya akan kekecilan, dan juga tidak boleh terlalu longgar karena nanti akan kekendoran. Ya, jadi pasnya itu seperti ini dan masih ada sedikit sisa. Masih ada sedikit sisa. Nah, kalau teman-teman rantainya kurang pas, teman-teman bisa longgarin atau kencengin lagi tarikan rajutannya sampai sesuai. Di row pertama, kita mulai dari lubang kedua. Ini adalah lubang pertama dan ini adalah lubang kedua. Kita mulai di lubang kedua, langsung membuat single crochet sebanyak 25 di sepanjang rantai. Nah, teman-teman sambil hitung ya, takutnya ada yang kelewat. Nanti sampai di ujung, single crochetnya itu harus sebanyak 25 rantai. Oke. Maaf ya kalau misalkan ada suara-suara pengganggu, ada suara-suara di luar. Ini karena semuanya lagi di rumah, lagi work from home. Anak juga sekolah di rumah. Nah, ini yang terakhir 25 stitch single crochet.
Bunda, teman-teman semua hitung ya dari awal supaya memastikan bahwa itu memang 25. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Ngitung ini wajib supaya apa? Supaya nanti kalau udah lanjut itu tidak terjadi kesalahan. Sebaliknya, rantai yang di sisi sebaliknya sini kita juga membuat single crochet lagi sebanyak 25. Jadi single crochetnya ini nanti saling berhadapan. Sebanyak 25 single crochet. Nanti jadi totalnya adalah 50. Oke. Nah, inilah yang terakhir. Kita punya dua sisi bolak-balik. Sisi pertama 25, sisi sebaliknya juga 25. Artinya totalnya kita mempunyai 50 stitch single crochet. Di row pertama dan row selanjutnya kita tidak melakukan slip stitch. Ya, jadi kita mainnya muter seperti obat nyamuk. Nah, oke, sekarang kita lanjut di row kedua ya Bun. Di row kedua. Di row kedua ini, nah, teman-teman single crochet juga. Akan tetapi single crochetnya itu back loop. Jadi hanya sisi belakang. Perhatikan di sini. Ini adalah sisi belakang. Disebutnya back loop. Kalau sini ini sisi depan disebutnya front loop. Nah, pada umumnya kita kalau membuat single crochet itu tusuknya di sini, dua-duanya. Disebutnya boat loop. Itu sudah umum tapi tidak perlu disebut kalau boat loop. Nah, kalau di sini harus back loop. Ya. Kita lihat pertama kali membuat single crochet, di manakah lubangnya? Nah, ini adalah lubang rantai awal yang ke-26 tadi. Jadi itu bukan termasuk lubang rantai pertama yang di sini. Itu bukan. Ya. Tapi di sini di lubang single crochet yang pertama, hasil dari single crochet pertama, ambil back loopnya. Itulah lubang pertama. Kita membuat 4 single crochet back loop. Ya, 4 single crochet back loop. Ini yang pertama, lalu kedua, lalu ketiga. Nah, yang keempat. Akan tetapi untuk di stitch yang keempat ini kita tidak selesaikan. Kita stop dulu karena kita mau ganti warna. Warna pilihan saya jatuh di coklat muda. Oke, ini untuk kombinasi warna. Langsung dikeluarkan benang warna baru yang tadi tidak diselesaikan tadi itu. Langsung dikeluarkan. Nah, selanjutnya warna baru ini kita membuat 2 single crochet. Akan tetapi perhatikan di sini benang sisa termasuk benang dari warna utama di sini gold itu ikut dirajut.
ikut terbawa dalam rajutan. Warna barunya saya membuat 2 stitch. 2. 1, 2. Di kedua, seperti yang tadi, tidak diselesaikan, tetapi langsung mengambil warna dasar. Keluarkan. Stitch selanjutnya tetap single crochet back loop, itu sebanyak 8 stitch. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kalau udah pendek, sisanya bisa dibuang ke belakang, dirapikan supaya tidak mengganggu. 5, 6. Yang benang yang ini tetap ikuti rajut ya teman-teman, tetap ikuti bawah. 7, 8. Nah, hasilnya kalau kita lihat dari belakang, karena ikut terbawa jadi sisanya itu nggak kelihatan. Nanti ini sisa benang, teman-teman bisa rapikan terakhir. Nah, gitu ya. Saya ulang. Pertama 4. Semuanya dalam kondisi ditusuk dari belakang, back loop. 4 single crochet back loop, 2 single crochet back loop. Sekarang yang ini adalah 8 single crochet back loop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang ke-8 tidak diselesaikan karena mau ganti warna. Ke-8. Sekali lagi ini warna baru kita buat 2. Tetap ikut ya hasilnya. Seperti itu. Tetap terbawa. Ganti lagi dengan warna utama. 8 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, udah 8, ganti lagi sampai di ujung. 1, 2. Jadi tidak ada penambahan ya, meskipun di ujung. Setiap lubang sama 1 stitch single crochet back loop setiap lubang, hanya main ganti-ganti warna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ganti lagi ya. Oke. 1, 2. Ganti lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang terakhir 8. Ganti lagi. Oke. 1, 2. Nah, ini hampir selesai ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang terakhir ini 7. Kenapa kok 7? Padahal yang lain kan dapat 8. Karena
sebenarnya kita itu sudah melewati row 1. Jadi sampai di sini nih sudah masuk di row kedua. Jadi tertumpuk. Nah, terakhir sini hitungannya harus 7 ya teman-teman. Kalau salah itu berarti ada hitungan yang salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Nah, 7 dengan sisa 1 stitch di sini. Warna dasar. Itu tidak saya isi. Karena saya mau ganti warna coklat muda sebanyak 4 stitch. Yang artinya ada penambahan 1 stitch di kanan dan 1 stitch di kiri. Totalnya 4 stitch. Ya. Penambahan 1 stitch di kanan dan 1 stitch di kiri. Oke. Demikian juga dengan si gold. Warna gold ini malah nanti jadi sebaliknya. Kalau yang warna krem, warna coklat muda itu bertambah 2, warna gold akan berkurang 2. Yang tadinya 8 artinya akan jadi 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang ke-6. Tidak diselesaikan, langsung kita ganti yang coklat muda. Oke. 3, 4. Nah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai ketemu di ujung juga tidak ada penambahan ya. Tetap sama, 1 stitch 1 lubang. Dan juga benangnya ikut dibawa pada saat meskipun tidak dipakai untuk merajut. Ikut dibawa di dalam rajutannya. 3, 4, 5, 6. Oke. 1, 2, 3, 4. Jadi sekarang 4 yang coklat, 6 yang gold. Kita udah sampai di ujung nih ya teman-teman. 2, 3, 4, 5. Nah, seperti saya jelaskan sebelumnya, kalau yang di sini 6, di pertemuan di ujung ini nanti ketemunya adalah 5 dengan pengurangan 1. Selalu terjadi pengurangan 1. Oke, sampai di sini kita lihat dulu overall-nya. Overall akan terbentuk 5 motif. Ya. Akan terbentuk 5 motif. Kita cek dulu sebelum lanjut. Kita cek dengan inner yang kita punya. Apakah pas atau kurang gede atau kekes atau kebesaran. Kalau seperti ini bun, ya teman-teman bisa lihat ini pas. Jangan sampai innernya itu terlalu sempit. Kalau terlalu sempit ya innernya akan kecepit gini, nanti pas jadi rajutannya jadi jelek, masangnya akan susah. Nah teman-teman harus pastikan dulu bahwa innernya ini pas ya, baru nanti lanjut di row selanjutnya.
Kalau misalkan ternyata kesempitan atau terlalu besar jaraknya, itu mau tidak mau dibongkar daripada hasilnya jelek. Oke, kita lanjut ya. Jadi sekarang kita masuk di row ke berapa nih? 1, 2, 3, yang keempat. Di row keempat, kita udah masuk di row keempat. Oke, tadi kita lanjut nih. Terakhir kita lihat di sini 5. 1, 2, 3, 4. Yang kelima. Nah, kalau di sini 4, ada 4 buah single crochet dari coklat, maka di row yang keempat si coklat ini akan jadi 6 karena ada penambahan 1 stitch di kanan dan 1 stitch lagi penambahan di kiri. Sebaliknya, warna gold akan berkurang, 1 kanan 1 kiri berkurang, yang tadinya 6 akan jadi 4. Akan jadi 4 tuh ya. Jadi memang ini tidak diisi, tapi sudah diganti warna yang coklat. Oke. 2, 3, 4, 5, 6. Teman-teman bisa lihat ya, di sini harus sejajar. Penambahannya kanan kiri satu-satu. 1, 2, 3, 4. Oke. Kita cepat aja ya karena mestinya teman-teman sudah paham. Sambil hitung, kadang kita lupa nih kanan kirinya tuh 2, 4, 6. Kanan kirinya udah nambah atau belum, nanti kalau salah malah jadi miring. 2, 3, 4. Perhatikan tarikannya ya teman-teman. Di sini kita memang tarikannya itu agak kendor, jadi nggak kenceng-kenceng banget. Karena kalau kenceng itu terlalu ngepas di innernya. Enam ya, sambil ngitung, selalu sambil ngitung. 6. Dan yang ini 4. 2, 3, 4. Oke. Yang ini 6. 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, ini udah pojok. Kalau yang tadinya lainnya 4, ini artinya sininya 3. Tuh. 3 ya. Sisakan 1. Oke. Lanjut di row selanjutnya. Di sini kalau yang coklat itu tadi 6, artinya coklatnya akan berubah jadi nambah 1 pasti. Jadi 8. Nambah 2, maaf. Kanan kiri 1, 1. Jadi total 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebaliknya gold yang tadinya 4 akan berkurang 1 kanan kiri, berkurang 2, jadi cuma tinggal 2. Simple kan?
Nah, di sini teman-teman kan kadang belibet tuh benangnya. Sebenarnya ada tekniknya supaya si benang ini nggak saling berantem. Berasa kan benangnya belibet? Kalau saya masih belum tuh nggak belibet. Nah, sengaja kita ambilnya begini nih, tuh. Nggak apa-apa, ini ada yang kadang di depan, kadang di belakang ya. Karena kalau belibet akan merepotkan kita kan. Kita jadi repot nata benangnya. Nah, di sini coklat. Nah, ambil aja begini. Tuh, benangnya nggak akan jadi semrawut. Tujuh, delapan coklat, 2 gold. Ini udah hampir selesai, udah hampir sampai ujung. Ganti warna. Nah, kalau kita mengambilnya, nariknya begini nih, tuh, misalkan begini, kita main tarik, nanti di sisanya di situ akan lama-lama saling berantem, beradu benangnya. Supaya nggak beradu gitu, ambilnya gini. Nah, biarin aja ini di depan, ambil. Nah, biarin aja ini ngelipetnya di sini, nggak apa-apa. Dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8. Terakhir si gold ini emang cuman kebagian satu, betul, jangan bingung. Memang karena sisanya satu, karena ya tadi itu kalau di sini 2, di sini 1, kalau di sini 4, kalau di sini 4, situ 3, kalau sini 6, situ 5, kalau sini 8, di situ 7. Jadi di sini itu jadi 1, memang seperti itu. Ya. Nah, sebelum saya jelaskan, ini kan 1 sebenarnya bukan pakai yang ini kan, nggak selesai. 1 pakai yang ini. Oke. Nah, stop dulu di sini ya. Kita harus rajin ngecek ukuran si rajutan ini dengan innernya. Harus rajin-rajin emang. Kalau enggak, nanti ya itu suka kadang nggak sesuai ukurannya. Nah, kita cek tuh. Kalau saya punya udah pas. Teman-teman kalau nggak pas, disesuaikan lagi tarikannya ya. Jadi sambil pakai feeling, tarikannya seberapa kencang tuh. Nah, kan nggak copot kan kalau dilepas. Kalau kekendoran pasti jatuh. Nah, kalau kesempitan, ininya ngelipet, susah. Seperti itu. Kita stop dulu di sini karena nanti akan ganti warna baru. Si goldnya ini kan sudah selesai sampai ujung. Nanti saya akan ganti warna baru dengan warna Tosca. Kita lanjut di video berikutnya.